Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita buat dengan cepatnya waktu yang berlalu seperti ini? Saudara, mari kita baca. Hanya ada satu hal. Hanya ada satu hal yang sangat Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Bukan doa, bukan persembahan, bukan doa puasa, bukan nyanyi ini, main musik itu, maaf. Hanya satu yang Papa rindukan atas kehidupan kita, yaitu firman-Nya. Saya ulangi, firman-Nya, firman-Nya. Mari kita baca Yeskiel pasal 2. Mulai ayat yang pertama. Yeskiel pasal 2 ayat pertama. Terima kasih Senta. Ya, puji Tuhan. Tuhan terus tolong. Yeskiel pasal 2 mulai ayat yang pertama. Ini satu-satunya hal yang Papa rindukan. Puji Tuhan, anak-anak saya dari Lebiri sudah gabung. Ya, dari mana-mana, maaf saya nggak bisa sebut satu persatu. Firman-Nya kepadaku. Saya mau uraikan kalimat pertama ini. Firman-Nya kepadaku. Saudara, kekuatan Yeskiel di dalam menjadi nabi, menjadi penyambung lidah Yahweh Tuhan bagi bangsa Israel adalah firman-Nya kepada Yeskiel. Maka itu penting sekali setiap hari waktu kita bangun pagi, apa firman-Nya kepada kita. Lagi sekali, tidak ada hal lain yang begitu menyenangkan, menyukakan hati Papa di surga selain firman-Nya datang kepada saudara dan kepada saya. Firman-Nya kepadaku. Firman untuk apa? Ayat 3, saya lompat dulu ayat 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Orang Israel yang model apa dan model bagaimana? Kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka, ayo, telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Lanjut ayat 4. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhanmu. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak. Wah, ini yang gak enak. Baik mereka mendengarkan atau tidak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini tugas Yeskiel untuk menyampaikan firman, bukan kepada orang yang baik-baik, bukan kepada orang yang rindu firman Tuhan, tidak. Nanti baca lagi ya, model orang Israel. Saudara, seminggu hari ini persis dunia dikagetkan dan dikejutkan tepat minggu yang lalu. Tanggal 15 Agustus. Sebuah negara di Asia Tengah, Afghanistan, jatuh ke tangan sekelompok orang yang ngeri. Nah, sejak minggu yang lalu sampai tadi pagi, sosial media sedunia penuh dengan berita tentang mereka, dengan video-video tentang mereka. Ngeri. Saya sampai gak berani lihat. Saudara,
ketika banyak sosial media yang berkata, mari kita doakan. Mari kita doakan Afghanistan. Mari kita doakan anak-anak Tuhan. Mari kita doakan. Sebetulnya salah. Lalu apa? Harusnya ada murid-murid Tuhan Yesus yang berani seperti Yehezkiel menyampaikan firman kepada bangsa yang seperti Israel itu modelnya. Nah, ini kalau bicara tentang dunia internasional, harus ada yang menyampaikan firman. Saya masih ingat, saudara, tsunami Aceh 26 Desember 2004. Ketika tsunami Aceh 26 Desember 2004, saya berteriak kepada banyak gereja yang berkata, Tuhan menghukum Aceh karena mereka keras hati, karena mereka begini. Bahkan masih ingat hari itu, saudara, dikatakan tanggal 25 Desember malam, ada suatu desa, rakyat membubarkan kebaktian Natal. Lalu mereka mengungsi ke gunung. Wah, berita simpang siur. Saya berteriak, Tuhan yang saya sembah tidak sekejam itu menghukum orang Aceh. Tidak. Nah, perhatikan baik-baik. Papa di surga sebelum menghukum suatu bangsa atau suatu negara, tolong baca Alkitab. Papa harus mengutus hamba-hambanya untuk berbicara tentang kebenaran itu. Karena Papa selalu memberi kesempatan. Maka itu kalau ada di antara kita hamba-hamba Tuhan, yang khotbahnya, yang menyampaikan firman hanya untuk orang yang baik-baik, hanya untuk orang yang lembut hati, berarti kita bukan hamba Tuhan yang benar. Maka itu kita membaca Yehezkiel 2 ini. Yehezkiel diutus kepada bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, bangsa yang memberontak. Datanglah firman itu. Tuhan Yesus pernah berkata, Aku datang bukan untuk mencari yang sehat dan yang benar. Masih ingat itu Tuhan Yesus. Jadi saudara, mulai hari ini, setiap hari, saudara dan saya harus dengar firman untuk disampaikan kepada siapa yang Tuhan mengasihi, dan lewat kita firman itu akan sampai kepada mereka. Maka itu yang di Afghanistan harus datang orang-orang benar yang berani menyuarakan kebenaran tanpa takut. Saudara, ini yang kita harus ketahui bersama-sama. Firman apa yang datang kepada kita dan disampaikan kepada siapa? Perhatikan itu baik-baik. Maka berbahagialah saudara dan saya kalau setiap hari kita mendapatkan firman Tuhan yang tegas dan yang jelas untuk disampaikan kepada semua orang, termasuk yang keras kepala, yang tegar tengkuk itu. Nah, maka itu kita harus berani
mengambil keputusan. Berfirmanlah kepada saya, Bapa di surga, untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang dablek, orang-orang keras kepala, orang-orang yang terikat dengan dosa, macam-macam dosa. Betapa hebatnya Roh Kudus bekerja lewat hidup kita. Kalau saudara dan saya mendapatkan firman dan disampaikan kepada mereka yang rusak, yang keras kepala, seperti itu, maka inilah gereja yang benar. Saya ulangi, maka inilah gereja yang benar. Gereja yang berdampak untuk orang-orang di sekitar kita, yang punya kuasa, yaitu firman, untuk merubah hidup orang dari yang hatinya bengkok menjadi lurus, dari yang jahat menjadi bertobat. Itu tugas kita. Jadi kita tidak hanya menyampaikan firman kepada orang yang baik-baik, yang nurut, tidak, tapi harus kepada orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Percayalah, kalau saudara dan saya diketahui oleh Bapa di surga bahwa hati kita siap untuk meneruskan firman dari surga kepada orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, dekil, maka Tuhan akan memakai hidup kita dan orang-orang itu dipulihkan, diselamatkan, dan diubahkan hidupnya menjadi orang-orang benar. Itu tugas kita dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Ya, itu cucu saya lagi main-main. Maka itu saudara, kita harus tahu. Ayat 5. Masih Yeskiel pasal 2. Ayat 5. Nggak enak ini saudara. Dan baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Nah kan nggak enak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Tapi nggak mau nurut. Ayat 6. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun walaupun kita hamba Tuhan. Oke, nyambung lagi. Walaupun kita hamba Tuhan diperintahkan untuk menyampaikan firman di tengah onak dan duri. Itu menyakitkan. Duri-duri. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah, saya baca ayat yang ke-6. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ayat 7. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Diulangi lagi. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Sebab mereka adalah pemberontak. Nah, saudara percaya nggak? Di sekitar kita ada banyak orang-orang seperti ini. Maaf, gembala-gembala yang merasa nggak tahan melayani jemaat seperti kaum Israel ini. Jangan pindah tempat, cari lahan baru. Jangan, berarti saudara gagal. Saya ulangi, berarti saudara gagal. Tetap tinggal di situ.
Jelas ya? Karena mereka itu masih memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi gereja Tuhan, jangan kita, ya saya ulangi, jangan kita memilih, ya maaf, untuk cari pelayanan yang enak. Maafkan saya harus ngomong ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, jangan saudara pindah tempat pelayanan. Ya, maaf, walaupun jemaatnya saudara lain yang melawan, keras kepala, jangan. Ya, tapi tetap di situ. Jadilah berkat untuk mereka, karena mereka perlu Tuhan lewat saudara. Mudah-mudahan semuanya berkata amin. Ya, mudah-mudahan semuanya berkata amin. Untuk jadi berkat. Ya, untuk jadi berkat. Terima kasih Papa. Firman-Mu, ya, itu menguatkan kita semuanya. Jangan pilih-pilih ya. Harus amin. Oh, ada yang amin. Ibu Gembala dari Denpasar. Puji Tuhan. Ayat 8. Ayat 8. Saudara. Ya, lihat ayat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Ayat 8. Dan engkau anak manusia, ya, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Lah, ternyata saudara dan saya yang diperingatkan tadi orang-orang Israel. Dan engkau anak manusia, dengarlah. Oh maaf, ini sinyalnya ya. Dengarlah. Ayat 8. Maaf. Dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Loh, justru kita nggak boleh ikut memberontak. Terima kasih, ini jelas Filipus. Kita nggak boleh ikut memberontak. Sekalipun orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani, mereka memberontak. Lihat, Papa kita keren. Ngangakanlah mulutmu. Bahasa Jawa bilang mangap. Maaf yang gak ngerti mangap. Buka mulutmu, ngangakan mulutmu, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Oh, ada makanan, yaitu firman yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Oke, ya, ayat 9. Oh, saya baca BIS. Hai anak, ayat 8 dulu. Hai manusia fana, dengarkan apa yang kukatakan kepadamu. Jangan ikut memberontak juga. Bukalah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jadi kita harus menyampaikan firman itu. Ayat 9. Hari-hari ini saudara, kita melihat bangsa kita begitu ngeri, susah diatur. Tadi sebelum saya mulai ibadah ini, saya baca berita dari Lampung, ya, dari Pemda Provinsi Lampung. Ada berita minta PPKM dipertegas, sebab orang-orang Lampung, kebanyakan, nggak semua, itu tidak mau jujur, nggak mau diperiksa, nggak mau dites. Jadi ditulis di situ orang Lampung itu hobinya pesta, joget bersama, dan itu mengerikan sekali. Saudara, kita harus menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk ini. Aku melihat ayat 9. Sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kita. Luar biasa.
Berbahagialah setiap kita yang mendapatkan firman Tuhan. Dan firman itu merupakan gulungan kitab. Terus suruh apa? Ayat 10. Kadang-kadang papa kita itu unik cara memimpin kita. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Jadi gulungan kitab dibuka, ya. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik. Jadi muka belakang. Dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan. Keluh kesah dan rintian. Aduh, gak enak sekali. Ini firman. Itu isi gulungan kitab itu. Tuhan tolong kami semua di masa pandemik yang menakutkan ini. Kiranya Papa menolong kita untuk bisa hidup benar di hadapan Dia. Dan suara kenabian yang Tuhan percayakan kepada kita, orang lain bisa menikmati. Ayat 11. Sekarang Yeskiel 3 ayat 1. Belum selesai. Firman-Nya kepadaku. Nah, ini lanjut. Saudara, betapa indahnya hidup yang selalu mendapatkan firman Tuhan. Saya ulangi, betapa indahnya hidup yang selalu mendapatkan firman Tuhan. Ayat 1 pasal 3. Lanjut Filipus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini luar biasa. Firman-Nya kepadaku. Hai anak manusia. Makanlah apa yang kau lihat di sini. Suruh makan gulungan kitab. Ya. Makanlah gulungan kitab ini. Dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Saudara, kata makan itu bukan benar-benar kita selesai ibadah ini terus kita makan Alkitab dengan kertas-kertasnya. Bukan begitunya. Tapi bicara makan, saya ulangi, bicara makan itu artinya menjadi daging di hidup kita. Apa yang kita makan. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 4:24, makananku ialah, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. FAYH, saya baca ayat 1 Yeskiel 3. Ia berfirman kepadaku, hai anak debu, makanlah apa yang kuberikan kepadamu ini. Makanlah gulungan kitab ini. Lalu pergilah dan berbicaralah kepada kaum Israel. Pemberontak tadi itu. Tuhan tolong kami. Ampuni kami. Saudara, ini yang Tuhan ingin. Kita boleh jadi berkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk firman ini. Maka itu kalau semua kita. Ya saya ulangi. Kalau semua kita. Rajin makan firman ini. Dan tiap hari Papa di surga berikan firman itu kepada kita. Datanglah firman Tuhan kepada. Itu harus tiap hari terjadi di hidup kita. Maaf saudara, saya cuma cerita saja. Maafkan saya. Berapa rekan-rekan saya hamba Tuhan cukup heran. Dengan cara saya hidup, Tuhan mempercayakan saya firman Tuhan. Maaf ya, jangan saudara mikir apa-apa tentang saya. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Hampir tiap hari saya itu mengajar firman. Hampir tiap hari. Kemarin malam kan jam 7 WIB. Nah jam 7 WIB itu tadi pagi jam 5 subuh waktu LA. Saya kemarin tidur
jam 12 lewat. Karena 2 cucu saya ingin ikut tidur bersama saya. Sebelum tidur, mereka minta saya cerita Alkitab. Ya udah. Yang satu umur 5 tahun lebih, hampir 6. Yang satu umur 4 tahun. Nah, yang umur 4 tahun ini lagi, yang tadi itu lewat-lewat. Waduh, namanya anak kecil. Kesenangan tidur dengan opanya. Ya udah, saya cerita. Sudah selesai cerita, saya bilang, Kungkung tidur ya. Karena anak saya ini dengan mamanya pakai bahasa Mandarin. Cucu saya ini pakai bahasa Mandarin. Ya udah, tidur. Ini nggak sampai 5 menit naik lagi ke tempat tidur saya. Kungkung cerita lagi. Sampai dibentak oleh papanya. Saya bilang jangan dibentak. Ya udah. Akhirnya saya tidur hampir jam 1. Jam 4 lewat saya sudah bangun. Karena jam 5 saya subuh waktu sini. Yang tadi pagi, yang kemarin. Temanya hidup dipakai Tuhan atau memakai Tuhan. Masih ingat. Nah, jam 7 waktu LE selesai, saya coba tidur lagi. Ternyata lumayan. Saya bisa tidur 1,5 jam. Jam 9 saya bangun. Ferry, papa senang kamu ikut. Nah, jam 9 bangun, ya udah siap-siap untuk berangkat. Saya ada berapa kunjungan sampai sekarang. Tadi ada Zoom lagi bukan? Ibadah. Jam 7 WIB. Lalu sambung sekarang. Jam 9 WIB. Nah, itu berapa teman saya itu heran. Koden, bagaimana cara Koden mempersiapkan untuk mengajar, untuk menyampaikan firman? Nah, kalau ada yang tanya juga, ini yang saya pegang. Papa di surga rajin datang kepada saya untuk menyampaikan firman itu. Pertama-tama untuk saya belajar sendiri. Saya dilarang keras oleh Roh Kudus. Jangan kamu Daniel membaca Alkitab untuk dikhotbahkan. Wah, itu tahun 75. Bulan November waktu saya di pedalaman Sungai Mahakam. Saya tanya, lah kalau saya nggak baca Alkitab untuk khotbah, saya dapat bahan dari mana? Roh Kudus dengan lembut berkata, kalau kamu Daniel baca Alkitab untuk khotbah, berarti kamu ngotbahi orang yang mendengar kamu, tapi firman itu nggak merubah hidupmu. Saya pegang itu sampai hari ini. Maka itu saya tidak pernah belajar firman untuk khotbah. Tidak. Saya belajar firman untuk diri saya sendiri lebih dulu. Saya hidupi firman itu. Nah, itu makanan saya. Makanlah Yeskiel gulungan kitab ini. Makan. Karena firman itu adalah makanan. Maka apa yang saya makan itu jadi daging buat saya, jadi tubuh. Terima kasih nih Pak Pendeta ya Yeftales Nusa mengirimkan Mazmur 25:14. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Amin. Saudara, ini luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu maaf, saya cuma cerita lagi sekali. Saya ini tidak pernah mengalami kesulitan, maaf ya. Kalau saya misalnya, sekarang sampai hari ini gak pernah. Misalnya saya sehari disuruh khotbah 10 kali. Misalnya, maaf loh saudara. Saya bisa. Karena saya tidak mempersiapkan dengan kekuatan pikiran saya. Tidak. Karena firman itu jadi makanan saya dan sudah jadi hidup saya. Maka itu saya nggak pernah kesulitan. Mau disuruh ngajar jam berapa saja, mau diberi tema apa saja, firman itu sudah hidup di hidup saya. Karena jadi makanan saya. Kongkong, mau makan es krim. Ya,
suruh minta papa. Ya. Nah ini anak cucu saya minta es krim. Ini ada tulisan dari Makassar. Amin. Karena papi menghidupi firman Yahweh dan terus bergaul dekat dengan Yahweh, sehingga selalu siap untuk menjadi teladan bagi kami. Puji Tuhan. Jadi itu firman terus hidup dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Huri, kamu dari mana? Kok baru muncul? Ini anak saya dari Salatiga ini. Ngopi terus kamu ya? Enggak. Ini yang Tuhan inginkan. Terima kasih dari Nabi Milka. Ini anak saya. Karena dipimpin Roh Kudus, maka itu bisa seperti ini. Betul saudara. Firman itu selalu datang dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berkata sendiri. Maaf. Gampang kok. Ya, gampang. Untuk membuat firman jadi makanan kita. Dan firman Yahweh selalu datang kepada kita. Seperti pengalaman Yeskiel. Cuma ada satu hal. Bukan rajin doa, rajin puasa. Tidak. Satu-satunya hal yang Papa di surga selalu hadir menyatakan firman-Nya kepada kita. Kalau saudara dan saya tidak menggubris gosip, hoax, kata orang, katanya. Kalau saudara dan saya tidak memberi tempat untuk gosip, untuk hoax dan sejenisnya, maka Papa akan selalu datang dengan firman-Nya kepada kita. Ada komen, Horas Amangsiaan, saya belum kenal. Benar, firman Tuhan sangat dinamis, hidup, dan selalu Bapak Roh Kudus yang menaruh firman-Nya dalam mulut dan pikiran. Apalagi ini, sebentar. Pikiran dan selalu Bapak Roh Kudus menaruh firman dalam mulut, pikiran, dan hati hambanya. Saat khotbah, dimanapun, kapanpun. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang komen lagi. Banyak hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan hanya menyampaikan firman saja. Tidak dihidupi. Maka jemaatnya banyak yang tidak paham. Enggak cuma tidak paham. Hamba Tuhan yang berkhotbah yang terurur padaku. Dan ini terima kasih ya Pak Wiono Handoko ya. Tapi pernah nasihati saya, Yohanes, khotbah yang paling efektif adalah khotbah yang kamu alami di hidup. Betul. Pesan Papi saya ingat sampai sekarang. Puji Tuhan. Ini anak saya hamba Tuhan yang dulu di Biak. Makasih untuk kalau ada gabung. Maka itu saudara, bagaimana cara kita hidup? Nah, ada yang komen. Mulai hari ini kesimpulannya, ayo sampaikan firman kepada orang yang keras-keras, yang tegar tengkuk, yang dablek, yang maunya sendiri. Oh, di Bandung kamu sekarang nak? Ya, ayo. Jangan cari yang lembek-lembek, yang halus-halus. Jangan. Bosan lama-lama. Carilah itu. Betul. Firman Tuhan adalah benar-benar yang mampu mengenyangkan manusia batin dan jiwa manusia. Betul, Handoko. Hebat sekali. Ya saudara, tadi mau nggak mau, kita bersyukur kalau Tuhan menempatkan kita ya di kelompok orang keras kepala, tegar tengkuk. Berarti, ada komen, parameter atau ukuran kesuksesan gembala bukan di banyak jemaat, tetapi seberat apa jemaat yang Papa percayakan. Betul. Harus seperti itu. Karena Tuhan sayang kepada mereka yang keras kepala, tegar tengkuk, maunya sendiri. Ayo semua kita berkata, kami siap Tuhan. Amin atau aman?
Kami siap Tuhan. Mulai hari ini pertemukan kami dengan orang-orang yang kayak orang Israel itu. Dari Lampung, kekuatan yang Koden peroleh dari Roh Kudus. Karena motivasi Koden adalah dipakai Tuhan. Marilah kita menirunya. Terima kasih. Haleluya. Saudara, betapa indahnya kalau kita bisa hidup seperti Yeskiel. Walaupun gak enak, tapi perlu sekali dalam hidup kita. Oke, dari Banjarmasin, saya siap Tuhan. Amin. Edi, Tuhan mendengar doamu. Maka itu kepada orang-orang yang keras kepala dan macam-macam, ayo kita ada di antara mereka. Oh, ada yang komen. Puji Tuhan, di awal tahun ini bertemu kembali. Walaupun hanya lewat medsos. Saya percaya ini adalah rencana Papa. Amin. Betul. Jadi kita siap ya untuk jadi berkat. Kenapa, Anzi? Ya. Aku makan ice cream. Oke. Ya, please. Ya. Kalau Tuhan memakai kita untuk berdiri dan hidup di antara serigala-serigala, orang-orang keras kepala, dan sejenisnya, berarti Bapa di surga mempercayai kita untuk menjadi sarananya. Terima kasih Bapa untuk itu. Begitu pula Yeremia disuruh Tuhan kepada bangsa yang keras kepala. Sampai Yeremia menulis, air mataku ini seperti pancuran air. Nangis gak tahu berapa lama. Tapi mereka gak mau berubah. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Awal-awal saya melayani, anak-anak saya banyak yang tahu. Bagaimana Tuhan percayakan saya, orang-orang aduh susah diatur. Ya saya harus terima. Penipu-penipu, pengkhianat. Saya harus terima. Tidak ada seorang pun yang saya benci. Tidak ada. Karena saya tahu tugas saya. Dan sampai hari ini Tuhan memampukan. Maka itu saya ganas. Dengar kata ganas ini. Saya ganas. Kalau ada murid Yesus nggak sabaran kepada orang keras kepala. Nggak sabaran kepada orang yang tegar tengkuk. Saya marah, saya ganas. Jangan begitu. Kita pun begitu terhadap Tuhan Yesus. Betul nggak saudara? Maka itu kalau hari ini, wah rencana Tuhan dahsyat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya udah, kita terima saja apa yang jadi kerinduan Tuhan atas kita masing-masing. Mari kita melihat daftar bukan keberhasilan pelayanan Paulus, tetapi kita melihat daftar penderitaan Paulus di dalam pelayanan. Saya ulangi, bukan daftar kesuksesan, tapi daftar penderitaan. Ayo kita buka 2 Korintus 11. Saya baca lagi, ada komen. Bagaimana begitu banyak manusia jasmani tidak kekurangan makanan, tetapi manusia batin dan jiwa kita kelaparan. Mulai ayat 21. 2 Korintus 11 mulai ayat 21. Betul, banyak orang secara makanan jasmani mungkin cukup, tapi jiwa dan hatinya kena busung lapar. Ada yang komen, anak saya Yusuf ini, Bapak Daniel menjalankan dalam hidup sehari-hari apa yang dikhotbahkan. Tapi banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan dikhotbahkan tapi kelakuannya rohana. Maaf. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini kami terlalu lemah. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga.
Jadi zaman itu ada orang-orang di Korintus meremehkan Paulus, merendahkan Paulus. Kamu saja kok. Paulus menjawab. Terus ayat 22. Ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Paulus itu orang Ibrani asli dari suku Benyamin. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi Paulus itu hebat. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak. Lihat ini daftarnya. Aku lebih banyak berjeri lelah. 1. Lebih sering di dalam penjara. Bukan nginep di hotel. 2. Didera di luar batas. Saya baca TSI. Mereka membanggakan diri karena mereka melayani Kristus. Saya melayani Kristus lebih dari mereka. Ucapan saya ini hanya seperti ucapan orang mabuk. Saya bekerja keras, mendapat hukuman penjara, dicambuki lebih dari mereka, dan juga lebih sering, hampir mati. Aduh Tuhan. Terus ayat 24. 24 ya? Ya. Lihat ini. Mana terjemahan barunya? Ayat 24. 5 kali, aduh saya nggak ngitung ya berapa daftarnya. 5 kali aku disesah, bukan dipijet loh. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan TSI. Orang Yahudi sudah 5 kali menghukum saya dengan cambukan sebanyak 39 kali. Seperti yang diizinkan menurut hukum Taurat. Waduh, daftarnya. 25. Maka itu kalau saudara dan saya menjadi pelayan Kristus, menghadapi orang-orang yang susah diatur, belum apa-apa. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari dengan donat. Enak aja. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. TSI dan pejabat pemerintah Roma sudah 3 kali menghukum saya untuk dipukuli dengan tongkat kayu. 1 kali saya hampir mati karena dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami kapal tenggelam. Termasuk 1 kali di mana saya berada di laut sepanjang malam sampai besok sorenya. Ini mengerikan. 26. Belum selesai daftarnya. Ya, 26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. TSI. Dalam perjalanan seringkali saya terancam. Bahaya sungai, bahaya pencuri, bahaya dari bangsa saya sendiri, bahaya dari orang-orang bukan Yahudi, orang yang bukan Yahudi. Begitu juga kalau saya berada di kota, di tempat-tempat yang sunyi atau di laut, dan saya juga dalam bahaya ketika bersama-sama dengan orang yang menyamar sebagai saudara seiman. Ayat 27. Saya nggak ngitung berapa daftar penderitaannya. Oh Tuhan tolong kami. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. TSI. Saya sering mengerjakan pekerjaan berat dan berjuang keras, dan sering tidak tidur. Seringkali saya lapar dan haus, dan sering saya menahan lapar karena tidak ada makanan. Saya sering kedinginan dan kekurangan pakaian. 28. Tuhan, mampukan kami seperti saudara kami Paulus ini.
Bayangkan, sudah sebanyak itu daftar penderitaan Paulus karena Injil, karena pelayanan firman yang dia dapat dari Bapa di surga. Bukan berkat, bukan kenikmatan. Dan ini yang saya bingung. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Loh, masih ada banyak lagi. Apalagi itu? Urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dan lebih dari semua hal itu, tiap-tiap hari saya merasa terbebani. Karena pergumulan-pergumulan tentang semua jemaat. Mau ngomong apa? Saudara mengalami kesulitan apa dalam pelayanan? Ketika firman Yahweh datang kepada kita. Ayat 29. Tolong kami. Jadi, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? TSI. Jadi, waktu saya mendengar ada anggota jemaat yang merasa lemah, saya juga ikut merasa lemah. Jangan lari ya saudara, jangan lari. Atau, kalau saya mendengar iblis berhasil menjatuhkan salah satu anggota, amarah saya terbakar dan hati saya hancur. Ini gembala yang benar. Luar biasa. Ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Aneh. Bukan atas keberhasilanku. Karena saya merasa terpaksa membanggakan diri sendiri. Lebih baik saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya. Ayat 31. Ya, saudara, hari ini kita harus hidup di dalam firman ini. Amin ya. Luar biasa Bapa kita. Tuhan, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. TSI. Dengan contoh ini di hadapan Tuhan saya berjanji bahwa saya tidak bohong. Dialah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, dan hendaklah Tuhan dipuji untuk selama-lamanya. Ayat 32. Tolong kami Roh Kudus. Ayat 32. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Waduh, sudah begitu banyak penderitaan yang ngurusi jemaat, yang dijatuhkan setan semuanya. Ya, masih ada orang yang mau menangkap Paulus. Ketika saya di kota Damsyik, gubernur yang diangkat oleh Raja Aretas mau menangkap saya. Karena itu dia menempatkan tentara di seluruh gerbang kota. Ayat terakhir, ayat 33. Haleluya. Ya, 33. Dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Saya tidak tahu siapa yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat di dalam pelayanan. Jangan ngomel. Tetap carilah firman Tuhan. Cari firman. Datanglah firman Yahweh kepada Yehezkiel. Berfirmanlah Tuhan. Berfirman. Saudara masih ingat lagu berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Terus gimana lagunya? Aku ingat gak lagu itu? Udah lama saya gak menyanyikan lagu itu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Aku ini hambamu. Ku rindu mendengar firmanmu. Ayo kita belajar betul-betul
Ya. Oh, ini Pak Joko. Ini contoh karakternya Koden. Saya tadi lihat 2 kali Koden didatangi cucunya. Namun Koden gak merasa terganggu. Tidak. Karena dulu saya juga seperti itu. Cuma lupa. Namun Koden gak merasa terganggu. Ada loh hamba Tuhan saat menyampaikan firman Tuhan yang melarang anak-anak lalu lalang di dalam gedung gereja. Bentar. Karena apa ini? Mengganggu konsentrasinya. Enggak. Saya sayang anak-anak. Maka itu anak-anak kecil, cucu-cucu saya itu bisa dengar firman. Ibu melati yang berduka karena menantunya dipanggil Tuhan kemarin. Nah ternyata anak almarhum yang paling kecil. Tadi siang, tadi pagi waktu Indonesia saya dapat berita. Ternyata cucu ini yang baru umur hampir 8 tahun. Suka mendengar saya khotbah. Dan yang hebat Bu Melati cerita, saya heran Pak, ternyata cucu saya umur 8 itu bisa meringkas khotbahnya Pak Pendeta dan disampaikan ke kakaknya. Oh iya, luar biasa, puji Tuhan. Untuk itu, terima kasih Frans, anak saya dari Wengapu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Betul, oke ya. Jadi kita siap jadi berkat untuk semuanya. Ya, urapi hambamu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hambamu. Terima kasih. Ini anak saya Epi. Oke, maaf. Ini karena di rumah orang. Dan yang punya ada di Jakarta. Maka saya harus cepat keluar. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Jadi berkat untuk banyak orang. Yang keras hati, yang dablek. Dan semuanya. Tuhan memberkati.